Hari ini di Masjid Al-Azhar ini akan menjadi pertemuan terakhir kita, Bapak Ibu sekalian, di bulan Sya'ban tahun ini. Ya, nanti ketemu lagi kan bulan yang berbeda gitu. Karena itu jangan kehilangan fadilah Sya'ban mumpung kita belajar saat ini di awalnya. Itu insya Allah ya. Baik, mari kita masuki pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menambahkan cahaya kepada Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Semoga selalu diberikan kemuliaan di kubur beliau dan berikan percikan kemuliaan itu kepada kita semua yang mempelajari kitab karya beliau dan mengamalkannya dalam kehidupan insyaallah. Al-babu tsani fi adabil muta'allim fi nafsihi wa fihi 'ashratu anwa'in min al-adab. Topik yang kedua terkait dengan rangkaian adab seorang penuntut ilmu yang dikhususkan pada dirinya, dan terdapat 12 rangkaian adab. Jadi seorang penuntut ilmu, seperti bulan lalu kami pernah sampaikan, jika ilmunya ingin dipermudah oleh Allah untuk sampai kepada jiwanya, ke kolbunya, saya ingin tegaskan lagi ya, hakikat ilmu yang sempurna itu sampainya ke sini, ke kolbu, bukan ke sini. Kalau ke sini jadi fikiran, jadi perdebatan. Jadi ilmu yang dipelajari hanya untuk memenuhi kebutuhan akal dan pikiran, nanti keluarnya itu banyaknya diskusi, banyaknya berdebat, jidal, adu argumen, kadang adu sentimen, tapi tidak punya kemampuan mengamalkan dengan baik. Nah ini, sampai di sini. Nah hakikatnya dalam Islam, ilmu yang baik itu sampainya ke sini, ke dalam kolbu. Karena itu dulu para ulama kalau ditanya sudah hafal belum, hafal Quran kah, hafal hadis kah, hafal matan tertentu kah, mereka akan menjawab begini, hafiztu ala dhahri qalbi, bukan aqli. Saya telah hafal, hafalan itu sudah sampai ke jiwa saya. Sehingga kalau sudah sampai ke kolbu, masuk ke jiwa takwa, ke nafas, dalam nafas itu ada takwa namanya. Quran surah ke-92 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 itu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, di sini ada jiwa takwa. Jiwa takwa itu kumpulan semua sifat-sifat baik, namanya takwa. Ya, kenapa kita berlatih ibadah? Supaya jiwa takwanya hidup. Karena itu kita sholat itu untuk menghidupkan jiwa takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi kita sholat itu supaya jiwa takwanya hidup. Nah kalau sudah hidup, sifat-sifat baiknya keluar, nanti yang buruk ditekan. Baik yang sifatnya fahsya, keburukan dari syahwat, yang jorok, yang kotor, pornografi, porno aksi, LGBT, macam-macam, itu ditekan oleh jiwa takwa. Yang muncul yang baiknya. Atau perbuatan yang diingkari hati, mungkar, sumbernya dari nafsu perut dan pikiran, akal. Menipu, merampok, maaf ya, membunuh dan seterusnya, bikin hoax, berselisih yang tidak tepat dan seterusnya, itu mungkar, ditekan. Itulah sebabnya kalau sholatnya bagus, perbuatan fahsya dan mungkar itu bisa dihindari. Itu yang dimaksud di Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi salat bagaimana yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Salat yang menghidupkan jiwa takwanya. Jadi bacaannya bukan cuma di lisan, yang dibaca tembus ke dalam jiwa, ke sini, ke qalbu. Makanya disebut khusyuk. Ya, khusyuk. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahil qanitin. Qanitin itu orang khusyuk. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu puasa juga melatih supaya takwanya muncul, jiwa kebaikannya muncul.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama haji umrah juga supaya jiwa takwanya muncul. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-Baqarah 197 itu. Nah, jadi kehidupan kita itu bagaimana caranya melatih supaya jiwa takwa itu muncul ke permukaan, hadir. Nanti yang baik-baiknya keluar, itu yang menuntun kita itu. Nah, kalau itu dipandu oleh ilmu yang benar, ilmunya sampai ke dalam jiwa takwa, maka semua yang dikerjakan itu terarah, tepat sasaran, dan kualitasnya bagus. Jadi nggak cukup dengan semangat, ada semangatnya kuat, tapi karena kurang ilmu, jadi nggak bagus. Saya sekarang sudah berubah, semangat untuk ibadah. Dulu saya banyak meninggalkan sholat, sekarang saya ingin berubah. Nggak apa-apa, subuh 4 rakaat. Nah, ini jadi salah kan? Nggak ada ilmunya itu. Ya, nah, sama. Kalau ini nggak hidup, nggak sampai ke kolbi, ya, dhahri kolbi, nggak sampai ke dalam hatinya itu, sampainya di sini. Nanti pintarnya cuma buat berdebat, rame debat, rame saling mencela, rame saling menjatuhkan. Pintar itu aja, tapi nggak sampai ke jiwanya, nggak hidup, akhlaknya nggak hidup. Jadi fadilah ilmunya itu nggak muncul, hikmah di balik ilmu nggak muncul. Padahal nanti sandingan ilmu itu hikmah, dan puncak ketinggian orang memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi itu nanti hikmah. Ya, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum qalbu wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kalau sudah dapat hikmah, yang nggak tahu itu dipercepat oleh Allah supaya bisa tahu. Ini sampai sini. Makanya kadang ngaji hikam itu penting juga. Ya, tapi harus disandarkan juga dengan kekuatan Al-Quran, kekuatan hadis, supaya hidup jiwanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau berkonsultasi pada gurunya Al-Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala, maka berkata, syakautu waqi'an an su'i hifdhi fanasahani an atruka al-ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ila al-'asi. Aku mengadukan kurang bagusnya hafalanku kepada guruku Imam Waqi'. Saya pernah sampaikan, ya kurang bagusnya hafalan Imam Syafi'i itu seperti apa sih gitu. Ya, mungkin beda titik dikit, koma dikit gitu kan. Ya, kalau kita kan jauh. Ya, terus tanya ke Imam Waqi', tipsnya bagaimana? Kata Imam Waqi', ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diturunkan kepada pelaku maksiat. Maksiat itu kan adanya di sini sumbernya, di fujur, jiwa buruknya. Ya, lewatin nafas keluar perbuatan su. Itu di Quran surah 12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su illa man rahima rabbi. Nah, itu kalau banyak maksiat, banyak pikiran terganggu, susah nangkap ilmu. Ya, apalagi hikmah. Jadi kalaupun orang merasa pintar, kurang adab, banyak informasi tapi adab kurang, nggak sampai ke sini, hikmah nggak masuk. Jadi ilmunya nggak jadi cahaya. Malah berkurang nanti keutamaannya, satu berkurang. Nah, itulah sebabnya untuk melatih supaya hati ini siap menerima ilmu, pikiran ini lapang menerima ilmu, fisik kita bisa ditundukkan menerima ilmu, maka dilatihlah dengan adab-adab terlebih dahulu supaya ilmu itu mudah diterima, mudah dipahami, dan mudah diamalkan. Latihannya nanti ada latihan terkait qalbu, latihan terkait aklu, dan latihan terkait jismu. Jadi ada latihan mengondisikan hati, latihan melatih pikiran akal, latihan melatih fisik. Nanti semua runtut. Bagaimana mengondisikan hati supaya siap menerima ilmu, bagaimana melatih pikiran supaya jernih, mengkonstruksikan, bahasa kerennya itu, mengkonstruksikan setiap dalil supaya benar ditempatkan.
Jadi bukan pandai berdalil, tapi paham dalil ini kesini maksudnya, penggunaannya begini. Bila ada perbedaan-perbedaan, oh ini maksudnya. Kenapa ini kelihatan beda? Oh ini sejarahnya begini, turunnya begini, petunjuknya begini, cara mengamalkannya begini, runtutan petunjuk nabinya begini, sahabat memahaminya begini, dipraktekannya seperti ini. Nah, nanti cara mempraktekannya dengan jism, tubuh kita ini. Nah, makanya kalau sudah hatinya itu bersih, pikirannya bagus, orang cara masuk ke majlis ilmu pun akan berbeda. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala itu merinci adab-adab sampai ke fisik, cara masuk. Kalau sudah penuh tiba-tiba mau masuk itu bagaimana, kalau masih ada yang kosong kelihatan ada yang baru masuk, bagaimana yang kosong. Apakah tiba-tiba masuk langsung ngasih kabar, nyalamin syekhnya, Assalamualaikum syekh gitu kan, lagi ceramah misalnya kan, atau bagaimana gitu kan. Nah itu ada adabnya sampai begitu. Ada kitabnya namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Tak mau ngaji Quran, mau menghafal Quran pun ada adabnya. Coba lihat anak-anak sekarang cara pegang mushafnya tuh. Jadi kalau kualitas hafalannya kurang bagus, yang dicek jangan dulu akalnya ini. Mungkin anaknya pintar, ya coba di kelasnya mungkin ranking 1, ada yang 1,5, hampir ke 1 gitu kan. Pintar-pintar, tapi kenapa untuk Quran kok susah? Mungkin ini adabnya dulu tuh yang belum. Ya, nah yang akan kita bahas ini pada bagian yang pertama dan kedua ini mengondisikan dulu tentang keadaan kolbu. Jadi 12 tahapan mengondisikan diri kita dikumpulkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. 12 tahapan yang disaring dari hadis-hadis Nabi, keterangan para ulama, mengondisikan jiwa kita, pikiran kita dan tubuh kita supaya siap menerima ilmu. Yang pertama sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, sekarang kita masuk pada bagian keduanya. Nah, ini maksudnya saya beri pengantar dulu supaya paham ngajinya maksudnya ke situ nanti tuh. Ya. Jadi kalau sudah paham pengantar seperti ini, ada kesiapan diri kita untuk mengkaji. Kalau kita langsung nanti sulbul maudhu' kepada inti bahasan, biasanya lompat nanti itu, pak. Tidak ada pengantar kesiapan dulu.